Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini rekaman ulang. Jadi tadi videonya sudah jadi, tetapi ternyata voice-nya masih saya nonaktifkan, sehingga video sepanjang itu nggak ada suaranya. Ya, begitulah teknologi di tangan orang yang buru-buru rekaman. Baik, saya coba ulang lagi ya, merekam apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak gagal lagi. Sudah saya cek, aman. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-7 tentang risk analysis. Dan risk analysis ini adalah bagian atau subfase dari risk assessment ya. Jadi risk assessment itu ada 3. Yang pertama adalah risk identification, yang kedua adalah risk analysis, yang ketiga adalah risk evaluation. Nah, Bu Kodis itu ada PMBOK, bukannya PMBOK itu adalah sebuah framework untuk project management body of knowledge. Betul. Jadi PMBOK, jika Anda sudah mengambil mata kuliah manajemen proyek, pasti Anda sudah kenal ini. Sebagaimana Anda kalau sudah mengambil mata kuliah software engineering, Anda juga pasti kenal dengan buku Ian Sommerville sama Roger Pressman, sama seperti itu. Jadi ini adalah biasanya referensi utama yang digunakan di dalam mata kuliah manajemen proyek. Kenapa ini saya ambil? Karena di dalam buku PMBOK dijelaskan juga tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif. Jadi ada pembagian. Sebentar, ada sari roti, saya pause dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan ya, suaranya sudah mulai menghilang lagi. Sampai mana tadi? Oke, tentang PMBOK. Lanjut. Risk analysis. Risk analysis ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, dia adalah bagian dari rangkaian risk assessment. Jadi jangan bingung tentang risk analysis dan risk assessment. Risk assessment adalah induk dari risk analysis. Di dalam risk assessment ada 3, yakni risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Pokoknya harus ingat gitu ya. Saya pakai laser point dulu. Jadi harus ingat kotak ini. Next, apa aja sih yang dibahas atau dipelajari di dalam proses risk analysis? Ini adalah slide yang saya ambil dari konsultan yang di Inggris yang sudah saya sebutkan beberapa kali di video saya. Jadi selain buku ISO 31000 sendiri, kemudian beberapa framework yang lain, dan juga video-video lain, saya juga menggunakan PPT dari video ini. Di sini ketika dia membahas tentang risk analysis dan risk evaluation di dalam risk assessment, inti dari pekerjaan risk analysis adalah melakukan prioritisasi resiko, ya, dengan menggunakan apa ini namanya, kuadran gitu ya, atau matriks. Belum ada matriksnya sih, tapi ini kuadran, di mana intinya resiko itu kita pikirkan dari sisi likelihood dan impact. Nah, itu adalah inti dari risk analysis. Next, selain itu, masih dari video yang ini, dia juga memberikan panduan bahwa pembahasan tentang prioritisasi tidak boleh berhenti pada risk matrix sehingga menganggap gampang kan risk matrix cuma gitu-gitu aja Bu, cincailah gitu kan, anak muda biasanya gitu ya, gampang gitu. Nggak begitu. Jadi ternyata risk matrix ini hanya tools biasa, memang sederhana, tetapi jangan lupa bahwa ada 3 jenis resiko yang kita pikirkan dalam proses pemberian rating atau perankingan atau ranking apa lagi, atau sorting ya, itulah ya, intinya mengurutkan resiko kan begitu, sehingga kita prioritaskan ini yang dikerjakan dan sebagainya. Nah, yang pertama tipe resiko di sini adalah yang dikenal dengan istilah inherent risk atau total risk, di mana ini adalah likelihood kali impact gitu ya. Jadi ini di beberapa referensi disebut total, ada yang menyebut inherent, ada yang menyebut gross, ada yang menyebut raw. Nah, ada lagi tentang current atau residual risk. Ini adalah resiko sisa. Kok bisa sisa, Bu? Iya, ini adalah, kalau yang atas tadi adalah resiko murni, bukan murni ya, nanti pure risk. Ya intinya adalah resiko asli yang ada gitu ya, atau resiko apa adanya, atau raw ya, itu bahasanya resiko mentah lah ya.
itu nggak ada kontrol, pokoknya dihitung resikonya, likelihoodnya gimana, impactnya gimana. Tetapi kalau untuk yang residual atau yang current, ini bicara tentang sisa resiko. Bisa jadi kan sudah ada kontrol tuh terhadap resiko yang diidentifikasi di tabel risk register itu kan ada list identification resiko. Bisa jadi sudah ada kontrolnya, tetapi tetap masih ada residualnya. Nah, itu juga harus di manage atau di rating atau di ranking. Kemudian ada juga intinya adalah kita targetnya tuh seberapa appetite, masih ingat ya risk appetite-nya seperti apa targetnya. Sehingga di sini kita akan ngomongin tentang risk tolerance dan appetite-nya itu seperti apa. Sehingga intinya risk matrix gampang. Iya, kayaknya gampang. Tetapi nggak segampang itu juga karena ada 3 hal di kanan yang harus kita ketahui. Nanti akan saya bahas di video di slide berikutnya. Next ya, kalau kita bicara ISO 31000 family-nya yang ini adalah 31010. Ingat ya, 31010 di mana ini adalah tools dan metode untuk melakukan risk assessment. Apakah cuma risk matrix, Bu? Enggak. Yang ngomong enggak saya, bukan. Yang ngomong enggak ISO 31000. Jadi tidak hanya risk matrix. Risk matrix itu hanya satu saja dibandingkan banyak sekali metode atau alat bantu yang bisa digunakan. Ini potongan juga ya. Kalau bicara tabelnya sendiri silakan dirujuk ke dokumennya, panjang tabelnya. Tetapi ini untuk contoh saja saya crop segini. Untuk proses analisis resiko, perhatikan sebelah kiri, alat bantunya ada banyak yang bisa digunakan. Apakah semua bisa digunakan? Ya enggak. Masih ingat ya penjelasan saya di video sebelumnya, ada yang bisa digunakan dengan kode SA atau strongly applicable. Kemudian ada yang NA itu berarti nggak bisa. Kemudian ada yang A itu applicable atau bisa. Contoh, Bu, ada tak Bu yang nggak bisa? Iya bener, ini ada analisis rangkaian selinap. Itu mungkin apa sih? Itu translate ya, Anda mungkin nggak paham. Tapi kalau ini insya Allah paham lah ya. Ini disebut dengan simulasi Monte Carlo. Dia ternyata not applicable untuk melakukan analisis. Loh Bu, kok bisa? Ya, kalau diurut ya. Simulasi Monte Carlo ke kanan, NA untuk identifikasi. Nggak bisa dia identifikasi. Dia juga nggak bisa membuat analisis. Dia juga tidak bisa untuk Dia nggak bisa buat analisis baik dari sisi konsekuensi, probabilitas maupun tingkat resiko. Tetapi dia bisa untuk evaluasi. Kok bisa? Ya, karena simulasi, namanya juga simulasi ya. Dia nggak bisa dong simulasi untuk mengidentifikasi. Dia baru bisa melakukan evaluasi untuk dalam bentuk simulasi kalau resikonya sudah teridentifikasi dan angka-angkanya ini ada. Dan ini, angka-angka ini oleh si Monte Carlo dilimpahkan ke teknik atau tools yang lain. Kita milihnya yang SASA. Nah, sedangkan untuk matrix tadi, perhatikan di sini nanti akan saya sorot lagi sih, tapi nggak apa-apa. Perhatikan ini ya, ini ada. Ini strong applicable untuk identifikasi, strong applicable untuk analisis, tetapi untuk evaluasi dia tidak strongly, tapi hanya A atau applicable. Bisa sih, tapi nggak strongly. Jadi kalau nanti untuk minggu depan, kita bisa lihat kolom yang kanan, mana yang SA, mana yang NA, dan sebagainya. Next, saya lanjutkan dulu tentang isi dari ISO 31000 untuk risk matrix. Nah, ini adalah panduan di dalam ISO 31000. Perhatikan, masih sederhana Bu, kan gitu juga dari kemarin kita juga. Iya sih, memang gitu ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada pengkodeannya beda, nggak pakai 1, 2, 3, 4, 5, tetapi A, B, C, D. Sehingga menghasilkan resiko dengan angka Romawi 1, 2, 3, dan pakai juga kode warna. Perhatikan kode warnanya. Semakin tinggi tingkat resiko dikasih kode warna merah. Tetapi berbeda dengan yang matriks-matriks yang lain, biasanya di bawah merah kan oranye, di sini ternyata di bawah merah pakai kuning, kemudian biru, hijau, dan abu-abu. Itu nggak masalah sih sebenarnya, itu hanya masalah kodifikasi warna. Tetapi yang menarik dan patut kita pakai sebagai rujukan di ISO 31000 ini adalah pengkodean angka Romawinya. Jadi di dalam angka Romawinya ini 1 itu disandingkan dengan warna merah, kemudian 2 bukan kebalik ya. Karena kalau kebalik di sini 1 artinya prioritasnya nanti jadinya malah resiko yang nggak terlalu penting kan begitu, yang nggak terlalu beresiko atau yang nggak terlalu berimpact.
Nah, di sini dikasih prioritas itu dimulai dari nomor 1, dilanjutkan ke nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Itu kira-kira menurut ISO 31000. Nah, selain itu itu baru 1 ya. Selain itu ada banyak. Silakan nanti dibaca di sana. Yang jelas begini, matriks resiko ini walaupun simple, tapi tidak terlalu simple juga kalau milih ya. Jadi matriks resiko itu milih sebenarnya, ada yang simple banget, ada yang nggak terlalu simple. Tetapi intinya, kenapa kok matriks aja sih Bu yang diajarkan di mata kuliah kita? Sebenarnya bisa aja saya tidak mengajarkan matriks saja, ada banyak yang lain yang bisa saya ajarkan. Tetapi mengingat minimal mahasiswa capaian pembelajaran itu bisa mengimplementasikan manajemen resiko. Nanti kalau terlalu banyak tools yang saya kenalkan dan saya ajarkan dan saya tugaskan ke Anda, saya khawatir yang terjadi adalah mahasiswa malah terlalu dangkal. Kalau semua biasanya kan nggak dalam. Sehingga saya tetap fokus pada matriks risiko. Insya Allah nanti sampai project pun tetap matriks risiko, tetapi bukan matriks risiko yang asal gitu ya, bukan yang cuman matriks aja, enggak. Jadi insya Allah nanti kita tetap matriks dari sisi ISO, dia masuk dalam kategori tools yang bisa digunakan standar internasional, tetapi nanti kita akan lengkapi juga dengan model-model ISO yang model-model atau framework yang lain yang melengkapi matriks ini. Karena kalau matriks ini kan masih kayak gini aja ya. Jadi consequence ratingnya cuma gini tuh. Tapi nanti akan saya kenalkan ke Anda bahwa ada loh orang lain yang berpikir tentang matriks ini lebih mendalam gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Tetapi jangan lupa juga untuk proses analisis resiko, perhatikan ini. Tadi sudah saya sebutkan juga di slide sebelumnya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan konteks ya, Bu, saya kok masih bingung ya Bu. Jadi intinya langkah manajemen resiko itu seperti apa ya? Minggu lalu ya, saya ingat banget minggu lalu ada pertanyaan seperti itu. Bu, jadi intinya proses manajemen resiko di organisasi itu kayak gimana? Ya ini Mas, gitu loh. Yang ada di hadapan Anda, inilah proses manajemen resiko. Saya ngoceh bervideo-video, itu ya inilah kok. Saya tuh rasanya, loh gimana sih kok masih bingung. Gini, jadi kalau ditanya apa langkah melakukan manajemen resiko, ya apa sih ini loh. Ini sampai saya buatkan sendiri, saya gambarkan kan. Kalau pakai ISO 31000 gambarnya bulat. Tok, saya khawatirnya itu kurang fokus sehingga saya buat seperti ini. Tapi ini isinya sama dengan yang bulat. Nah, kaitannya dengan produk gitu ya, kalau misalnya bingung. Sebenarnya kan nggak cuman tabel ya. Di 2 video yang lalu seingat saya, risk register itu bentuknya nggak cuman tabel mati seperti ini loh. Bisa juga dibuatkan aplikasi loh, software. Software manajemen resiko tuh sudah banyak juga, beli juga bisa. Tapi ada softwarenya gitu loh. Jadi ini nggak cuma sesederhana tabel, tapi ngisi tabelnya. Jadi aplikasinya nanti sudah ada, tetapi cara menggunakannya kan begitu. Nah, kita hari ini baru ngomongin sampai kolom yang saya merahi ini saja. Di dalam risk register, di mana risk registernya sendiri masih ada 2 kolom lagi yang belum saya bahas. Kemarin kita sudah bahas scope di 2 minggu yang lalu. Minggu lalu kita identification. Minggu ini kita ngomongin analisis. Ya, minggu depan insya Allah evaluation. Langkah ini, evaluation itu gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya jangan backtrack lagi, Bu, apa Bu langkahnya untuk manajemen resiko? Ya ini langkahnya gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimal 6 langkah ini gitu ya. Nah, kembali ke sini yang rujukan saya untuk yang di Inggris tadi itu, kenapa saya suka? Karena di dalam video ini diajarkan tentang risk assessment menggunakan matriks itu, tetapi menggunakan berbagai sudut pandang dan enak gitu ya videonya. Ini saya tunjukkan. Oh, sebelum ke sana sih ya, ini ada lagi tentang risk appetite. Sebelum saya tunjukkan tentang risk matrix yang saya maksud bervariasi, belum sampai ternyata slide-nya. Saya lupa susunannya. Ini dulu ternyata. Appetite. Jadi risk appetite ini harus mulai kita pikirkan lagi. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Selera resiko. Ngapain sih Bu ada bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu sepertinya. Karena ternyata selera resiko ini juga akan menambah hasanah kita untuk meningkatkan risk matrix yang jauh lebih baik. Contoh ini. Impact. Kalau di ISO 31000 tadi impact matriksnya satu jenis saja. Impactnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi
Sebenarnya sebagai seorang risk manager, kita tidak boleh berpikir terlalu sederhana atau simplistik. Kita harus berpikir, emangnya itu gimana cara ngisinya untuk berbagai jenis resiko? Kan resikonya ada banyak tuh. Ada resiko fraud, strategis, kepatuhan, macam-macam resiko. Dan appetite-nya juga beda-beda loh. Itu baru bisa dimitigasi kalau angkanya ternyata beda-beda ya, gitu ya, seperti itu. Ini kalau menggunakan angka ternyata beda. Kalau penggunaan matriksnya gimana gitu. Nah ini di dalam video dia mengajarkan kita berpikir bahwa untuk masing-masing jenis resiko keamanan, finansial, production, reputation, dan sebagainya, itu pembagian impact-nya itu beda-beda. Untuk 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk safety itu jika dia kategorinya adalah mengancam nyawa, itu pasti high. Apalagi kalau multiple lives itu major gitu ya. Tetapi untuk finansial, perhatikan angkanya. Ada angka 10, ada angka 3, ada angka 50. Tetapi satuannya beda. Kalau ini ngomonginnya US dollar 1000. Kalau ini ngomonginnya jam. Kalau ini ngomongnya comments ketika apa? Ketika reputation. Gitu ya. Jadi matriks sih Bu, cuman matriks loh, cuman gitu kotak-kotak ngasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi yang menjadi masalah pada risk analysis adalah cara ngisinya gitu loh. Betul nggak kita ngisi angka 4 di sana itu benar-benar 4? Jangan-jangan harusnya 5, gitu ya? Atau sebaliknya, kita ngisi 4, jangan-jangan itu harusnya cuman 1. Kenapa? Karena kita berpikir 4 karena angkanya antara 1 sampai 10. Lah ini M. Padahal harusnya kalau 1 sampai kita misalnya angkanya 10, kita ngomongin apa? 10 komen. Nah, cuman reputation harusnya 1, kan begitu ya. Jadi di sini impact itu bisa berbeda makna untuk masing-masing jenis resiko. Mereka mau bilang gitu. Sehingga, nah ini loh, menarik ya. Ternyata matriksnya beda sekarang. Bukan hanya matriks dengan tulisan 1, 2, 3, 4, 5 dan A, B, C, D kayak tadi. Tetapi di sini dilengkapi dengan legenda yang bawah dengan pola pikir, untuk jenis-jenis resiko ini cara mikirnya. Gitu ya. Jadi matrix is matrix. Tetapi tidak boleh dipikir terlalu simplistik. Itu yang perlu digarisbawahi untuk proses risk analysis. Nah, untuk warna juga beda ya. Kemudian ini untuk angka juga dia menggunakan angka yang paling tinggi. Tetapi ini memang style, Bu. Beda sama 31.000 tadi ya, Bu. Kalau 31.000 tadi ngomongnya 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi kan begitu. Ini pakai begini, lebih enak yang mana? Tergantung kita suka yang mana. Tadi bicaranya prioritas langsung di sort angka 1. Kalau ini bisa di sort langsung dari weight atau bobot dari resiko atau total risk. Jadi ini angka total risk keluarnya segini gitu ya. Tergantung. Nah, ini tadi yang bawah adalah yang saya kotaki yang sudah saya jelaskan. Jadi kita tidak boleh terlalu menganggap simple risk matrix. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi di video ini kenapa saya suka? Dia ngasih guideline yang dimulai dari yang sederhana. Resiko itu punya likelihood, punya impact. Ada yang low, ada yang high. Ya sudah tahu ya itu. Tetapi itu nggak boleh dianggap simple. Kenapa? Karena ini ada yang lain. Seberapa low, seberapa high. Jangan-jangan ada yang medium, gitu ya. Dibagi tuh pakai garis. Sehingga sudah mulai ada 9 kotak. Kalau tadi kan ada 1 kotak besar dan nggak jelas posisinya di mana. Dan legendanya juga tadi atau captionnya cuma low sama high. Di sini sudah mulai nambah low, medium, high. Ada lagi, ternyata dikasih warna, gitu ya. Dengan tambahan, perhatikan ini sama dengan ini senada dengan ISO 31000. Ada top priority. Untuk urusan prioritas, dia ngasih tulisan seperti ini. Ini berarti 1 Romawi kalau di ISO 31000. Kemudian ada high priority, ada important, ada yang low. Nggak cuman itu gitu ya. Dia juga ngasih tahu, ternyata kalau ini masih tulisan low, medium, high, kualitatif. Ternyata di sini dia mencoba mengkuantifikasi yang kualitatif itu. Ada angka lagi di sini 1, 2 sehingga bisa dikalikan. 1 sama 1, 2 1 sama 1 2. 1 kali 1 1, kemudian ini 1 kali 2 2 ditambahkan di sini sehingga jadilah
risk matrix yang disempurnakan. Nah, jadi risk matrix ternyata keren juga ya, bisa dimodifikasi. Bahkan seingat saya tahun lalu tuh ada kakak kelas Anda yang dia membuat risk matrix, saya lupa namanya, nantilah saya buka tugas mereka, kasih angkanya tuh koma-koma. Jadi di sini tuh dia ngasih angka koma-koma, jadi dia ngasih kayak range gitu ya. Kalau ini tuh antara 0 sampai 1. Jadi di sini ngisinya nggak bulat begitu, dia bisa ngisi berapa, apakah 0,7 atau 0,8. Jadi hasilnya koma, jadi lebih terlihat rigid gitu ya, lebih terlihat teliti gitu. Intinya memang tidak boleh terlalu menyepelekan walaupun hanya menggunakan risk matrix. Nah, Bu, cuman risk matrix, Bu, gitu ya. Nggak cuman. Jadi kalau kita bicara konteks organisasi, ini bukan cuman. Kita sudah punya tugas ya untuk resiko di Beirut gitu ya. Saya juga sudah menceritakan tentang resiko di awal dulu tentang Lion Air gitu. Itu bukan cuma. Apalagi resiko kalau sudah nyawa, itu bukan cuma gitu ya. Resiko itu bisa jadi sangat besar dan signifikan. Sehingga risk analisisnya harus benar-benar kita lakukan secara serius. Dimulai dari risk score, kemudian juga, melihat exit control. Kenapa? Karena tadi ada konsep tentang risk total dan risk residual. Nah, oke, ada ini. Masih ingat ya? Tadi saya sebutkan di depan, ada risk total, ada risk residual. Apa sih Bu itu, Bu? Ini ada exit control yang harus kita tanya pada saat risk analysis. Gunanya apa? Risk total ini adalah pekerjaan kita mengalihkan yang tadi dari risk matrix likelihood kali impact jadi weight atau level resiko atau angka lah ya di sini total resiko gitu ya. Jadi total resiko atau inherent risk. Tetapi resiko tidak hanya inherent risk menurut proses risk analysis yang diminta untuk hasil akhir prioritization. Ngapain, Bu? Ya, karena yang diprioritaskan itu idealnya bukan resiko yang ini. Kenapa? Kok bisa begitu, Bu? Bisa jadi ini resiko tinggi weight-nya setelah dikalikan. Tetapi ketika sudah ada existing control dan existing control-nya itu memadai, maka turun loh nilai resikonya itu atau residual risk-nya atau resiko yang tersisa itu turun. Jadi bukan total yang tadi ini, tetapi turun. Nah, turun inilah ya, di sini ini, apakah sudah memadai? Kalau turun, berapa turun? Itu yang disebut dengan current risk. Kalau sudah turun berapa persen, sebenarnya bisa ditambahin satu kolom lagi, berarti risk residualnya berapa? Misalnya, angka. Ini misalnya resikonya 25, 20, 16. Oke, 25, 20, 16. Ini ada kontrol, ada. Memadai. Persentase memadainya 95%. Sedangkan yang ini 20 tidak ada, tidak memadai sehingga resikonya tidak turun sama sekali. Persentasenya tetap. Atau di sini kalau tadi persentase dari existing control bisa menurunkan resiko sampai 90%, 95 tadi saya bilang ya. Di sini dia yang 20 tadi turunnya cuma 0%. Perhatikan, 20 resiko turun 0%, berarti kan nggak turun sama sekali. Tetap 20. Dibandingkan dengan 25 yang turun 95%-nya, berarti residual risk-nya berapa? Kan di bawah 20 jauh. Sehingga yang kita prioritaskan itu bukan total risk, tetapi residual risk. Itu cara berpikir yang lebih kompleks lagi ya. Jadi bukan hanya yang tadi di sini. Kalau kakak kelas Anda dulu tugasnya hanya sampai level resiko yang total. Tetapi tahun ini saya ingin improve lagi, mahasiswa saya harus berpikirnya komprehensif. Jadi resikonya bukan resiko total, tetapi resiko residual. Apa itu resiko residual? Dia adalah resiko yang sudah dikurangi dengan proses kontrol yang terjadi di lapangan. Karena resiko kalau sudah dikontrol kan idealnya turun, begitu ya. Sehingga kita tidak lagi sia-sia melakukan mitigasi terhadap resiko yang sudah turun karena sudah ada existing control. Begitu ya.
Insya Allah paham. Jadi baru kemudian nanti minggu depan, tapi kalau yang kotak yang ini insya Allah kita minggu depan, baru kemudian kita ngomongin setelah resiko kita hitung secara detail di fase risk analysis ini, barulah kita ngomong minggu depan. Ini mau diapain lagi nih resiko yang residual, masih banyak loh ternyata yang residunya itu tinggi, mau diapain? Apakah itu di treatmentnya gimana? Nah, kalau treatmentnya sudah keluar seperti apa, maka kita bicara tentang mitigasinya kayak gimana. Langkah-langkah SOP, kalau SOP atau kalau kebijakan-kebijakan itu nanti minggu depannya lagi. Jadi minggu depan kita masih ngomongin bagian dari risk assessment, tetapi pada fase evaluation. Insya Allah nyambung ya. Kalau nggak nyambung nanti silakan ditanyakan di kelas rumah. Oke, sampai sini materi kita tentang risk analysis sudah selesai. Menurut ISO 31000, tetapi saya merasa kurang. Sehingga saya mencoba menambahkan dengan referensi yang lain yaitu PMBOK. Di dalam PMBOK, di bab 11-nya, oke, ini dulu ya. Insya Allah sudah familiar ya dengan cover ini. Covernya beda-beda warna sih per tahun. Bukan per tahun, salah. Per edition. Jadi PMBOK itu yang saya tahu sekarang existing yang terakhir ini versi 6 ini. Tapi saya nggak punya yang ini. Ini terakhir 2017 ya. Saya nggak punya yang ini. Kenapa? Karena PMBOK itu kan beli. Jadi saya punyanya itu versi 4 sama 5 yang itu sih peninggalan ketika saya S2 dulu. Jadi saya dapat dari dosen saya. Intinya tetapi insya Allah nggak banyak berubah ya. Jadi nanti yang saya pakai yang risk analysis di buku yang bukan versi 6 tapi versi yang kelima. Nah, di dalam buku versi kelima daftar isinya di halaman 328 dan 333 itu membahas dua pembagian resiko yang berbeda. Pertama dimulai dari risk kualitatif, kemudian risk kuantitatif. Oh ternyata metodenya untuk kedua jenis ini beda-beda, gitu ya. Jadi ada resiko-resiko yang tool sama tekniknya itu cocok untuk kuantitatif risk analysis, ada yang itu disebut dengan kualitatif. Oke, ini adalah pekerjaan kakak kelas Anda tahun lalu. Jadi tahun lalu juga sudah saya pakai PMBOK untuk membahas risk analysis, dan ini adalah hasil dari pembuatan mind map oleh kakak kelas Anda yang saya pakai di video kali ini. Yang tadi saya bahas itu yang warna merah, perhatikan, baru satu ya. Probability and Impact Matrix. Jadi cuma satu dari berbagai jenis tools yang juga disebutkan di ISO 31000 dan disebutkan juga di PMBOK. Tetapi bedanya dengan PMBOK adalah dia membagi ini menjadi kualitatif dan kuantitatif. Bu, yakin tak Bu yang tadi itu kualitatif? Yep. Jadi resiko yang tadi kita kasih angka-angka itu kan seolah-olah kuantitatif ya. Kita kan berpikir gini, Bu, kuantitatif itu bukannya angka? Iya, angka. Tetapi proses awal ketika kita melakukan identifikasi dan analisis itu kualitatif murni. Hanya saja kita melakukan kuantifikasi. Jadi dari data yang high, medium, low kan sebenarnya. Jadi itu kan judgment ya. Jadi justifikasi kita aja bahwa ini ada sering, tidak sering, jarang. Itu kan sebenarnya cuman kualitatif. Yang kita kuantifikasi menggunakan matriks, kita kasih angka. Tetapi dia masuk kategori kualitatif. Lah, Bu, kalau gitu yang kuantitatif beneran kayak gimana? Kita move on ke yang atas. Ini ada contoh beberapa metode kuantitatif yang disebutkan di dalam PMBOK. Ini perhatikan, ini satu aja ya. Saya arahkan ke sana pointer saya, expected monetary value analysis. Perhatikan di situ, pasti angka kan ya. Kalau kita bicara, taruhlah yang gampang falas. Atau kalau enggak harga emas atau harga saham, itu kan per hari ada catatannya ya. Ketika dia mau mengukur resiko berdasarkan data-data yang memang murni kuantitatif, dia pasti pakai tools. Toolsnya itu untuk apakah menggunakan simulasi Monte Carlo, apakah menggunakan apapun toolsnya, apakah menggunakan SPSS atau apapun nama aplikasinya. Intinya dia berbasis data yang memang angka-angka dari awal, itu disebut dengan risk analysis metode kuantitatif. Sedangkan kita tadi kembali ke sini, kembali ke kanan bawah ya, probability dan impact matrix tadi walaupun seolah-olah ada angka, itu sebenarnya masuk ke dalam kategori kualitatif. Ini saya hanya mendudukkan tempatnya saja, tetapi tetap tidak saya jelaskan semuanya. Ini ada
Risk probability and impact assessment. Ada lagi ya Bu? Ya ada lagi sih yang lain. Silakan dipelajari. PMBOK-nya silakan di-download sendiri. Oke, ini adalah isi. Nah, ini yang menarik menurut saya untuk saya jelaskan ke Anda. Ya namanya semua framework itu kan punya kelebihan kekurangan ya. Itulah kenapa kita nggak boleh terlalu fanatik atau taklid terhadap satu framework saja. Karena kalau kita cuma memegang erat satu framework saja, maka sudut pandang kita akan sempit. Ya, sama kayak kaitannya dengan beragama, misalnya kita terlalu memusuhi mazhab lain, itu kan nggak boleh ya. Kalau 4 mazhab itu baik-baik aja, dan bahkan guru-guru mazhabnya itu sendiri bersinergi dengan baik, kenapa kita harus terlalu bermusuhan dengan saudara kita, kan begitu. Nah, terkait sama framework juga sama kok, jadi kesana. Framework ini kalau kita cuman kenal ISO 31000 tok dan menganggap ISO 31000 is the best atau adalah segalanya, maka kita akan menutup mata dari framework yang lain. Padahal di framework lain diajarkan cara berpikir yang juga lebih komprehensif. Lihat ini, matriks yang ada di PMBOK di chapter 11. Di sini, matriks untuk threat dan matriks untuk opportunities dijejerkan. Masih ingat ya bahwa resiko itu sebenarnya ada yang resiko murni, ada yang resiko spekulatif. Masih ingat ya? Semoga masih ingat lah itu. Silakan diputar lagi video-video kita yang dulu. Dimana kalau yang spekulatif itu masih ada opportunity yang bisa dipikirkan. Dan ini biasanya kalau kita meletakkan investasi dan sebagainya, kita menggunakan resiko-resiko seperti ini. Jadi kalau manajemen resiko di prodi akuntansi itu ada resiko tentang asuransi dan sebagainya. Tetapi karena ini mata kuliah manajemen resiko di prodi SI, maka kita tidak ke sana. Kita bicara tentang manajemen resiko, bagaimana sebuah organisasi itu mengenali resiko dirinya. Sedangkan untuk resiko asuransi dan sebagainya itu resiko lain yang itu bisa jadi milik individual dan juga milik organisasi untuk mengasuransikan sesuatu. Tetapi itu hitung-hitungannya kan kalkulasinya keuangan ya, sehingga saya tidak fokus ke sana. Nah, tetapi dengan melihat matriks ini, kita kan jadi terlihat ya, wah ternyata kalau untuk yang threat semakin hitam, itu kan semakin tidak baik. Gitu ya kira-kira ya angkanya, perhatikan. Semakin terang itu semakin baik. Nah, ternyata untuk jenis threat ini kan sama dengan matriks yang sebelum-sebelumnya. Pojok kanan atas selalu yang high risk atau ekstrim gitu ya, extreme risk. Nah, di sini ternyata kalau untuk opportunity kebalik. Posisi yang gelap itu ada di kiri atas. Kok bisa gitu ya? Nanti itu dibahasnya di opportunities ya. Tetapi ini risk matrix ternyata begitu loh gitu. Jadi keren. Jadi nggak boleh kita kemudian menganggap remeh dan mengentengkan gitu ya risk matrix. Nah, sampai sini kita sudah selesai membahas risk analisis, tapi akan saya refresh lagi. Hari ini kita membahas ini. Ya. Jadi jangan ada yang bingung lagi, Bu. Jadi langkah melakukan manajemen risiko itu apa? Insya Allah nggak ada lagi ya pertanyaan seperti itu. Saya sudah 2 kali ngerekam video ngoceh gini. Semoga manfaat lah. Anggap saja ini sama kayak kuliah 2 kali gitu ya, pagi sama siang. Ternyata yang tadi pagi gagal rekamannya. Insya Allah itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini ada 2 hal tentang risk analysis itu sendiri. Kemudian kita sudah mulai kenalan dengan framework lain lagi bernama PMBOK yang juga ternyata membahas tentang risk analysis. Oke, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di classroom seperti biasa. Kalaupun misalnya sudah clear ya nggak usah bertanya, silakan menuliskan kesimpulan. Tetapi tetap wajib nulis, entah itu isinya pernyataan ataukah pertanyaan. Karena dari sanalah saya bisa mengukur sejauh mana mahasiswa saya paham tentang apa yang saya sampaikan. Atau sebaliknya, sejauh mana saya sebagai pengajar bisa mentransfer knowledge ini dengan baik gitu ya. Karena kalau dari 35 mahasiswa 30-30-nya bertanya, berarti saya berpikir saya berarti yang salah gitu ya, ngejelasinnya nggak clear gitu. Tapi kalau yang nanya nggak banyak, sekitar 5-10, alhamdulillah berarti selainnya sudah paham atau mungkin malu untuk bertanya, nggak ngerti juga. Tapi insya Allah saya lihat proporsinya sejauh ini masih normal. Ada yang nanya, ada yang memberikan kesimpulan, dan itu semua saya baca ya. Jadi tulisan-tulisan ada di classroom itu saya baca.
Karena pembelajaran daring ini kami semua fokus pada all, mulai dari classroom, kemudian video seperti ini, dan juga ketika kita daring menggunakan Zoom gitu ya, itu semua kami gunakan sebagai bahan evaluasi, sebagai feedback kami sebagai pengajar, sejauh mana capaian pembelajaran mata kuliah itu terlaksana. Karena kami punya amanah ya, jadi dosen itu punya amanah untuk membawa mahasiswa mencapai tujuan dari mata kuliah. Jangan sampai mahasiswa nggak paham, lulus mata kuliah manajemen resiko nggak paham cara melakukan manajemen resiko, kan ya bahaya gitu ya, dosa buat saya gitu. Jadi silakan nanti dituliskan di classroom seperti biasa. Insya Allah kalau misalnya mau meeting, kita meeting. Kalau misalnya hari ini kita skip meeting juga it's okay, karena kebetulan saya juga kami di Prodi ada banyak agenda, dan saya pribadi ada beberapa meeting. Saya nanti siang ada meeting dengan UIN Jakarta dan juga Aisindo terkait dengan kurikulum Prodi SI, sehingga nanti siang jelas meetingnya, kalaupun iya dimajukan sekitar 12:30, karena meeting untuk yang di UIN Jakarta mulainya jam 1. Itu mungkin dari saya ya. Untuk yang kelas pagi terserah, nanti saya pooling lewat classroom, kita mau mengadakan meeting ataupun tidak. Kalaupun tidak kita libur, it's okay, nanti saya post aja langsung di classroom ininya, kuisnya. Karena saya sebelum UTS minimal ada 1 nilai kuis ya, untuk kuis manajemen resiko, biar saya tahu beberapa poin penilaian dari beberapa checkpoint gitu ya. Jadi sekarang iya, nanti UTS juga tetap saya nilai, tetapi kuis juga saya butuh nilainya juga. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Walaupun daring, kita tetap harus berproses untuk belajar, karena daun itu kalau ada di air yang tergenang busuk gitu ya. Tapi kalau daun itu ada di air yang mengalir di sungai, dia akan terbawa jauh, dan dia akan mendapatkan banyak sekali view atau banyak sekali pemandangan cakrawala yang berbeda ketika dia berjalan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.